Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas metode pemahaman hadis Muhammad Syahrur. Adapun anggota kelompok kami, yaitu Mas Haziq Giyas Rohman yang akan membahas tentang metode pemahaman hadis Muhammad Syahrur. Kemudian saya sendiri yaitu Hanifah Sabrina Al-Hadi yang akan membahas tentang contoh aplikasi hadis. Dan yang ketiga ialah Mas Mustakfirin Asror yang akan membahas tentang biografi dari Muhammad Syahrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustakfirin Asror dari kelompok 8 Ilmu Ma'anil Hadis. Saya akan membahas langsung dengan pembahasan biografi tentang Muhammad Syahrur. Profesor Dr. Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938. Ayah beliau bernama Daif dan ibunya bernama Siddiqah binti Saleh Filyun. Muhammad Syahrur mempunyai 5 orang anak, yaitu yang pertama yang bernama Tariq, yang kedua Al-Lais, yang ketiga Rima. Sedangkan yang dua adalah Basil dan Mashon. Ia juga memiliki 2 orang yang cucu yang bernama Muhammad dan Kinan. Beliau itu perhatian dan kasih sayang Syahrur kepada keluarganya begitu besar. Hal ini terbukti ketika ia tetap menyebutkan nama-nama mereka dalam karya-karyanya. Selain itu, hal ini juga tampak dalam penyelenggaraan pernikahan anak perempuannya, Rima, yang dirayakan bersama para tokoh-tokoh agama. Bahkan tokoh politik berasal dari Partai Ba'ath, partai paling berpengaruh di Syria pada masa itu. Sejak kecil, beliau Syahrur populer sebagai anak yang cerdas dan cemerlang. Hal ini dapat dibuktikan dengan proses pendidikannya yang lancar dan tidak menghadapi rintangan sedikit pun. Perjalanan pendidikan Syahrur sebagaimana anak-anak lainnya diawali dari Madrasah Ibtidaiyah, dan Sanawiyah, dan Aliyah di Damaskus. Di usianya yang ke-19, Muhammad Syahrur memperoleh ijazah Sanawiyah yang berasal dari Madrasah Abdurrahman Al-Kawakib pada tahun 1957 Masehi. Kecerdasannya terbukti bersama diperolehnya beasiswa yang berasal dari pemerintah Syria untuk menempuh pendidikan di tingkat universitas pada bidang teknik sipil di Moskow, yaitu di Rusia, pada bulan Maret 1957. Beliau diangkat di universitas pada bidang teknik sipil di Moskow. Ia kemudian mendapatkan gelar master pada tahun 1969 dan gelar doktor pada tahun 1972. Kecerdasannya ini berasal dari keluarga ayahnya yang cinta akan ilmu pengetahuan. Menurut pengakuan Muhammad Syahrur sendiri, ayahnya adalah murid dekat Syekh Nasir Al-Din Albani, seorang pakar hadis abad ke-21. Setiap kali Syekh Albani datang ke Damaskus, maka ayahnya menyebutnya dan mengajakkannya menginap di tempat tinggal mereka. Kemudian ayahnya meminta kepada Syekh Albani untuk memberikan ceramah pengajian. Hal ini menggambarkan betapa akrab dan dekat keluarga Syahrur bersama dengan sosok Syekh Albani. Sekalipun keluarga Muhammad Syahrur begitu dekat dengan Albani yang terkenal bernama dengan ulama hadis konservatif, ternyata hal ini tidak mewarnai pemikiran Muhammad Syahrur. Bahkan ia cenderung memberontak terhadap pandangan hadis
yang diusung oleh Albani dan ulama hadis klasik lainnya. Syria tercatat sebagai negara yang memiliki efek luar biasa dalam pemikiran di dunia Islam, baik di bidang sosial, politik, budaya, maupun intelektual. Di kota inilah muncul sejumlah tokoh dan ulama ternama layaknya Ibnu Asy-Syakir. Dan yang masih hidup Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Syahrur. Pondok Syria secara umum sangat toleran dan jauh lebih terlatih untuk hidup berdampingan dengan agama lain jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Hal ini memang merupakan salah satu peninggalan kebajikan dari masa para khalifah dahulu. Di Suriah sendiri jumlah umat Islam mencapai 80%, sedangkan 20% dari penduduk Suriah terdiri dari Kristen atau non-Muslim, Yahudi, dan aliran-aliran keagamaan lainnya, bahwa kepala negara republik harus beragama Islam. Di samping undang-undang juga menjamin kebebasan beragama pada penduduknya. Adapun mazhab yang berkembang luas di negara ini adalah mazhab Hanafi, meskipun mazhab lain juga tetap dipergunakan. Dan di sini saya akan membacakan karya-karya Muhammad Syahrur. Mungkin dari karya-karya beliau itu terdapat dari 5 karya. Yang pertama ada Alkitab wa Al-Quran Qiraah Musayyirah. Yang kedua Dirasah Islamiyah Mu'assirafah Al-Daulah wa Al-Mujtama. Yang ketiga Al-Islam wal Iman Mazhum Al-Qiyam. Yang keempat Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiyah Fiqh Al-Mar'ah. Yang kelima Tajfif Manabi Al-Tarij. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hadi Giyas Rahman dengan NIM 21103054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi matkul ilmu ma'anil hadis, yaitu terkait tentang metode pemahaman atau cara-cara pemahaman menurut Muhammad Syahrur. Nah, sebelum menginjak pada metode atau cara-cara pemahaman menurut Muhammad Syahrur, maka terlebih dahulu beliau itu mendefinisikan bahwa hadis adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi atau sebagai pembawa berita, dan manusia yang hidup di alam nyata, bukan di alam imajinasi. Jadi hadis merupakan hasil interaksi beliau dengan kejadian-kejadian tertentu dalam situasi tertentu pada masa tertentu pula, yaitu pada masa beliau hidup. Jadi menurut beliau adalah hadis itu produk sejarah. Dengan demikian menurut beliau hadis itu bukanlah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena beliau berlandaskan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu tidak memerintahkan untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Maka beliau berargumen bahwa hadis itu bukan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Muhammad Syahrur itu membagi sunnah itu menjadi 2, yaitu sunnah nubuwah dan sunnah ar-risalah. Menurut beliau, sunnah nubuwah adalah pemberitaan dari pengetahuan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, wujud manusia, dan sejarah manusia. Jadi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alam, wujud manusia, dan sejarah manusia, yang tidak ada kaitannya dengan pemberitaan mengenai halal haram atau hadis-hadis tertentu mengenai hukum-hukum melakukan suatu hal, itu tidak ada kaitannya. Itu termasuk sunnah an-nubuwah. Sunnah an-nubuwah juga berkaitan dengan pengetahuan tentang alam gaib yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sunnah ar-risalah. Sunnah ar-risalah yaitu adalah
sunnah atau yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum-hukum atau ahkam seperti syariat mengenai hukum ibadah, muamalah, dan akhlak. Sunnah ini mestilah ditaati sebab berkaitan dengan hukum. Jadi beliau membagi menjadi dua, yaitu sunnah an-nubuwah dan sunnah ar-risalah. Kemudian sunnah ar-risalah sendiri itu terbagi pula menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama sunnah ar-risalah yang harus ditaati baik ketika Rasul masih hidup maupun setelah beliau wafat, seperti masalah ibadah dan akhlak. Nah, masalah ibadah dan akhlak kan memang seharusnya, sepatutnya, seyogianya itu ditaati baik ketika Rasul masih hidup ataupun sudah wafat. Kemudian sunnah ar-risalah yang hanya ditaati dikala Nabi Muhammad SAW masih hidup, seperti penetapan yang beliau tetapkan untuk merespon masalah yang terjadi pada masa itu, sedangkan permasalahan tersebut tidak tercantum di dalam Al-Quran. Sunnah ini berkaitan dengan kebiasaan Nabi sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, dan berperang. Sedangkan pada masa itu kan memang masih ada peperangan, sedangkan sekarang tidak. Maka sunnah-sunnah tersebut hanya ditaati ketika dikala Nabi Muhammad masih hidup. Sunnah yang hanya ditaati ketika beliau semasa hidup adalah menurut Muhammad Syahrur itu harus dipahami secara ditaati secara kontekstual, bukan tekstual. Karena menurut beliau Nabi Muhammad SAW itu hanya sebagai mubayyin atau penjelas, memberi penjelasan, mubayyin, bukan penetap hukum baru atau musyari' yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab menurut Muhammad Syahrur hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menetapkan hukum. Syahrur melandasi pemikirannya tersebut dikarenakan pada beliau melandaskan pada ayat-ayat Al-Quran yang terkadang menyebutkan ada ta'ah muttasilah dan ada ta'ah munfasilah, yaitu pada ayat semisal pada ayat Quran surah Ali Imran ayat 132 beliau menyebutkan ketaatan Allah dan Rasul itu bersambung, misal pada ayat wa atiullaha war rasulah. Nah, ketika tidak adanya pemisah antara taatnya kepada Allah dan kepada Rasul, maka hal ini berkaitan dengan ibadah dan akhlak. Sehingga yang berkaitan dengan ibadah dan akhlak itu wajib ditaati baik ketika Nabi masih hidup maupun Nabi telah wafat. Namun dalam ayat lain, seperti misalnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, itu disebutkan wa atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Jadi dari penjelasan, dari penjabaran ayat ini, Muhammad Syahrur itu menyimpulkan bahwasanya ada ketaatan yang berkaitan dengan ibadah dan akhlak itu ta'ah muttasilah, yang mana disatukan dengan menaati Allah, itu wajib ditaati ketika beliau masih hidup maupun telah wafat. Akan tetapi ketika ta'ah munfasilah atau ketaatan yang dalam Al-Quran itu terpisah, misalnya tadi atiullaha wa atiur rasul, maka ketaatan sejenis ini itu hanya ketika beliau mentafsirkan itu lebih kepada berkaitan dengan pemerintahan, maka hanya ditaati ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup saja. Berlanjut mengenai yaitu pendapat Muhammad Syahrur bahwasanya hadis dan sunnah itu bukan merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Syahrur berpandangan bahwa baik hadis maupun sunnah itu bukanlah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak menerima adanya penyebutan bahwa wahyu ats-tsani, yaitu dari hadis. Pendapat ini didasarkan pada penafsirannya terhadap firman Allah Quran surah An-Najm ayat 3, yaitu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, menurut Syahrur bahwa maksud tunjukkan dhamir wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa dhamir di sana, kata ganti huwa pada ayat ini tersebut adalah kepada Al-Quran, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada pula kaitannya dengan dhamir pada kata kerja yantiqu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad menurut hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, hanyalah Al-Quran itu wahyu yang diturunkan, wahyu yang diwahyukan, suatu wahyu yang memang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Penafsiran ini didasarkan kepada dua argumen penting yang mendasar.
Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW terlepas sama sekali sejak awal dari perbuatan ataupun perkataan yang bersumber dari hawa nafsu dan tidak pula mempengaruhi dengan perasaan jiwa. Jadi dalam menyampaikan hadis itu tidak ada nafsu sama sekali. Namun bukan berarti bahwa setiap perkataan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Seperti itu. Jadi menurut Muhammad Syahrul seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ayat ini, maksudnya ayat surah An-Najm ayat 3 itu diturunkan di Makkah, di mana bangsa Arab pada saat itu meragukan otentitas wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka, yaitu penduduk Mekah, tidak meragukan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, fokus ayat ini itu terhadap esensi isi Al-Quran, keotentikan wahyu isi Al-Quran, bukan kepada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pemahaman Muhammad Syahrur ini, maka dapat disimpulkan bahwa ia memposisikan hadis atau sunnah sebagai hasil dari produk sejarah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sejarah kehidupan ini merupakan merupakan hasil ijtihad yang boleh jadi benar ataupun salah. Kesalahan yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya seperti berpalingnya terhadap Maktum, dari hadapan Maktum sehingga turun surah Abasa wa Tawalla yang artinya bermuka masam, itu menunjukkan bahwa kesalahan hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW itu bukan wahyu. Jika wahyu, maka mustahil perkara tersebut terjadi sehingga ia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah menurut Muhammad Syahrur. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kriteria hadis ala Muhammad Syahrur. Yaitu yang pertama adalah beliau menolak setiap hadis yang berkaitan dengan perkara gaib, mulai dari yang berbicara tentang kematian, hari kiamat, hingga surga ataupun neraka. Yang kedua yaitu adalah beliau menolak setiap hadis yang secara zahir teksnya bertentangan dengan dasar-dasar Al-Quran, terutama tentang keadilan dan bertentangan dengan sesuatu yang disampaikan Al-Quran mengenai penegasan tanggung jawab individual, dan bahwasanya seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Seperti hadis-hadis tentang penyisiran mayit karena tangis keluarganya, seperti itulah. Kemudian yang ketiga adalah menolak dan membuang jauh-jauh hadis-hadis yang mengulang-ulang tentang mukjizat Rasulullah, seperti halnya pembelahan dada atau hanin al-jadza dan seterusnya. Yang keempat adalah menolak seluruh hadis-hadis yang menetapkan keistimewaan khusus bagi individu-individu, tempat-tempat, suku-suku, dan seterusnya. Karena hal itu semua bertentangan dengan kaidah pokok Islam. Dan yang terakhir adalah beliau menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran mengenai kemerdekaan dan memilih agama, seperti hadis yang artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah memelihara dariku darah dan harta benda mereka kecuali karena alasan yang dibenarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, menurut Syahrul sekalipun hadis itu sahih, maka masa berlakunya telah berakhir karena menurut Syahrul hadis tersebut menggambarkan tentang pergumulan pada masa Nabi Muhammad ketika itu. Jadi kondisi-kondisi tertentu yang terjadi ketika dakwah Nabi Muhammad SAW berlangsung. Oleh karena itu menjadi kesalahan besar untuk mengutipnya di masa sekarang. Seperti itu, cukup sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi hadis menurut metode pemahaman hadis oleh Muhammad Syahrur. Salah satu hadis yang dikritisi oleh Muhammad Syahrur yaitu hadis mengenai penggunaan sunnah sebagai sumber hukum ajaran agama Islam yang kedua. Hadis itu berbunyi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu rasulih. Artinya, telah kutinggalkan kepadamu dua hal yang kamu tidak akan sesat di dalamnya, tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis ini sendiri dikutip dari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Syahrur mengkritik hadis ini dengan memperlihatkan beberapa kelemahan di dalamnya. Ia berbeda pendapat dengan fuqaha lainnya yang menggunakan hadis ini sebagai landasan penggunaan sunnah sebagai sumber hukum ajaran Islam yang kedua. Ia memperlihatkan kelemahan dari hadis ini dengan mengemukakan beberapa pertanyaan
yang dikaitkannya dengan sejarah dari penulisan hadis itu sendiri, yaitu pertama, mengapa Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk menghimpun hadis, padahal pada saat yang sama Nabi sendiri yang mengatakan bahwa salah satu peninggalannya adalah sunnahnya. Yang kedua, mengapa setelah selesai menghimpun Al-Quran, para sahabat tidak lantas langsung menghimpun hadis Nabi? Syahrur kemudian menyampaikan keberatannya itu dengan mengaitkan dua pertanyaan yang telah dia kemukakan itu dengan dikaitkan dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu. Pada awalnya, Syahrur menempatkan ayat ini dengan makna bahwa Allah telah menetapkan kesempurnaan agama dengan jelas dan bersifat absolut, yang mana kesempurnaan ini terletak eksistensinya di dalam Al-Quran. Sehingga umat Islam cukup hanya dengan merujuk kepada Al-Quran, yang merupakan firman Allah langsung, dan tidak perlu merujuk kepada sunnah Nabi. Selain itu, ia juga tidak menerima adanya kesetaraan Al-Quran dan sunnah yang terlihat di dalam hadis tersebut. Bagi Syahrur, sesuatu yang bersifat relatif seperti sunnah tidak dapat disetarakan atau disejajarkan dengan sesuatu yang bersifat absolut seperti Al-Quran. Terkait dengan pembahasan sunnah sebagai sesuatu yang relatif, dalam hal ini Syahrur berpendapat bahwa sunnah itu terikat dengan situasi dan kondisi pada zamannya, sehingga sunnah tidak bersifat absolut, melainkan bersifat relatif. Menurut Syahrur, sunnah itu mengalami perubahan sebagaimana dengan sebuah proses di dalam perubahan yang seiring dengan perkembangannya zaman. Oleh karena itu, menurut Syahrur, sunnah pada masa Nabi ialah untuk menghadapi tantangan pada zaman Nabi. Sedangkan di masa sekarang, tantangan yang dihadapi itu berbeda dengan tantangan yang dihadapi pada masa Nabi, sehingga diperlukannya untuk melahirkan sunnah tersendiri yang sesuai dengan zaman sekarang. Baginya, sunnah Nabi hanya dipandang sebagai sebuah prestasi sejarah, sedangkan sunnah masa kini dipandang sebagai realitas sejarah. Dari pembahasan tentang metode pemahaman hadis oleh Muhammad Syahrur ini, dapat dilihat bahwa metode pemahaman hadis yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur ini merupakan salah satu metode yang muncul di era kontemporer. Oleh karena itu, bagaimana beliau menyampaikan kriteria-kriteria hadis yang ditolak, ataupun pendapat beliau tentang hadis yang bukanlah wahyu dari Allah, serta pendapat beliau tentang pengkodifikasian hadis merupakan wujud dari ambisi politik penguasa semata pada masa itu. Akan tetapi, di samping itu semua, hikmah yang dapat kita pelajari dari metode pemahaman hadis ala Muhammad Syahrur ini ialah bahwa dari pemahaman konsep beliau ini terhadap sunnah dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat pada masa kini. Konsep ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih ramah dan damai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.